Satu. Socialpreneur saat ini sedang booming. Kata-katanya sebenarnya kita lihat dari kata sosial dan entrepreneur. Kalau di Indonesia kan adalah kewirausahaan sosial, atau yang lebih tepatnya adalah usaha yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat sekitarnya. Nah, salah satu yang memberikan dampak sosial adalah biasanya pekerjaan di agribisnis. Saat ini di Jawa Barat kita dengan Rumah Mokaf. Kan kita Riza Azra, beliau adalah CEO dari Rumah Mokaf dan juga Ketua Wirabangsa Indonesia. Rumah Mokaf sendiri menghasilkan produk dari tepung mokaf. Teman-teman sudah tahu pastinya, mokaf itu adalah modified cassava. Bagaimana singkong diolah sehingga bisa mendapatkan tepung yang bisa kita gunakan untuk menggoreng dan juga membuat kue dan lain sebagainya, sama seperti tepung terigu, tapi di sini adalah low GI. Nah, oleh karena itu kita dengarkan interview kita dengan Riza saat ini, bagaimana beliau mengembangkan Rumah Mokaf dan juga memberikan dampak sosial kepada teman-teman di sekitar. Jadi Rumah Mokaf Banjarnegara itu berawal dari tahun 2014, di akhir tahun 2014, di mana waktu itu harga singkong itu sangat rendah gitu ya, sehingga banyak sekali petani singkong yang gagal panen, dan juga banyak sekali singkong-singkong yang bertebaran dibiarkan membusuk di lahan. Karena waktu itu tahun 2014 itu harga 1 kilo singkong itu mencapai 200 perak per kilo gitu. Nah, dari situlah kami dan teman-teman itu tergerak hatinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan petani singkong ini, belajar bersama, menyelesaikan bersama, sehingga kita coba untuk membuat gerakan pemberdayaan masyarakat di petani singkong. Dan setelah berkonsultasi ke beberapa ahli dan pakar teknologi pertanian, sehingga mereka mengusulkan untuk mengubah singkong menjadi mokaf. Nah, dari situlah saya dan teman-teman berusaha untuk belajar mengolah singkong menjadi mokaf yang terbaik, dan kami ajarkan ke petani-petani singkong yang ada di desa-desa waktu itu tahun 2014 gitu. Terus kemudian tahun 2014 itu awal mula kami benar-benar pure sosial, murni gitu ya. Jadi benar-benar sosial, tidak ada entrepreneurnya, tapi hanya sosial saja. Ternyata setelah kami berdayakan petani kita ajarkan untuk membuat tepung mokaf ya dari singkong itu sendiri. Ternyata muncul permasalahan baru di lapangan, yaitu petani singkong tidak bisa melakukan branding, packaging, pengemasan, terus pemasaran, terus kemudian quality control dan lain sebagainya. Dari situlah kami coba menggabungkan antara sosial dan entrepreneur menjadi sociopreneur. Nah, disitulah kami 2014 kemudian kami berproses membuat mokaf, dan tahun 2017 kami menggabungkan antara sosial dan entrepreneur menjadi sociopreneur, dan membagi rumah mokaf ini menjadi suatu rumah bersama, yang mana di situ ada petani singkong, terus kemudian pengrajin mokaf, terus kemudian ada anak-anak muda yang melakukan branding, packaging, pengemasan, serta pendampingan terhadap petani dan pengrajin agar kita sejahtera bersama. Terus kemudian alhamdulillah sampai sekarang kita terus bertumbuh berkembang sampai saat ini gitu. Karena Rumah Mokaf ini merupakan misi besar kami untuk mengangkat martabat singkong di Banjarnegara maupun di Indonesia secara luas. Jadi dari tahun 2014 sampai sekarang hampir 7 tahun ya, kita bergerak untuk mokaf ini, dan alhamdulillah grafiknya semakin meningkat untuk penjualan dan untuk kesejahteraan para petani singkong. Rumah mokaf sendiri saat ini total sudah ada sekitar 451 petani dan pengrajin yang terlibat ya dari awal tahun 2014, di mana rumah mokaf atau rumah besar mokaf ini kita bagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster pengrajin mokaf, ibu-ibu yang ada di desa kita berdayakan untuk membuat dari singkong menjadi mokaf, dan juga klaster petani singkong yang fokus untuk melakukan integrated farming maupun melakukan pertanian organik di singkong itu sendiri, sehingga
kolaborasi antara petani singkong, pengrajin mokaf, dan klaster yang ketiga yaitu klaster anak-anak muda yang melakukan inovasi, branding, packaging, pengemasan, dan pemasaran serta pendampingan terhadap petani dan pengrajin ini saling berkolaborasi, dan totalnya sudah mencapai saat ini yang terlibat dan pernah bergabung dan terlibat dalam rumah mokaf itu 451 orang gitu total semuanya, sehingga harapannya semakin besar rumah mokaf maka semakin banyak petani, pengrajin maupun anak-anak muda yang terlibat berkolaborasi di dalam rumah besar rumah mokaf ini. Untuk saat ini tepung mokaf atau mokaf itu singkatan ya dari Modified Cassava Flour yang merupakan produk baru ya yang belum familiar di kalangan masyarakat, di mana tepung mokaf ini sebenarnya bisa untuk substitusi maupun pengganti tepung terigu, di mana saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor terigu terbesar sedunia. Sedangkan terigu terbuat dari gandum, dan bisa kita lihat ya dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan lahan gandum di Indonesia gitu. Jadi kita harus impor 100% gitu. Padahal kita memiliki jutaan hektar ya lahan dari singkong, dari Sabang sampai Merauke semua bisa tumbuh singkong, dan singkong itu bisa diolah, difermentasi menjadi tepung mokaf yang memiliki sifat yang hampir sama dengan tepung terigu gitu. Nah, untuk pasarnya memang butuh inovasi yang sangat banyak ya dari anak-anak muda yang kita lakukan di rumah mokaf ini gitu, karena ini merupakan produk baru. Sehingga untuk pasarnya saat ini mokaf ini masih berada di kalangan menengah ke atas, yaitu di kota-kota besar terutama ya, yang sudah sadar dengan gaya hidup sehat maupun orang-orang yang memiliki penyakit diabetes, kemudian orang-orang autis, terus kemudian kanker dan lain sebagainya gitu. Karena mokaf ini gluten free dan gandum ini mengandung gluten gitu ya, sehingga mokaf ini merupakan tepung sehat yang memiliki banyak gizi dan gluten free ya. Ini yang terkadang dicari oleh orang-orang terutama yang sedang diet dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga pasar kami saat ini masih di beberapa segmen tertentu, terutama orang-orang yang gaya hidup sehat maupun di kota-kota besar. Tapi kami juga melakukan edukasi ya ke masyarakat di kota-kota kecil maupun di beberapa pedesaan ya untuk beralih ke mokaf gitu dari gandum, karena bisa kita lihat misalnya di Banjarnegara. Di Banjarnegara itu ada makanan khas tradisional namanya mendoan ya, itu namanya tempe, di mana tempe itu dibalut dengan tepung terigu gitu. Itu menjadi makanan tradisional yang ada di pinggir-pinggir jalan dan menjadi kebanggaan, tetapi ironisnya tepungnya impor gitu. Makanan tradisional tapi tepungnya impor. Nah, hal seperti itu mencoba kita untuk edukasi ke masyarakat agar harapannya tepung mokaf ini bisa familiar dan bisa terserap oleh pasar di masyarakat dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah seperti itu. Dan kami juga melakukan edukasi ke masyarakat dengan berbagai macam hal, termasuk pernah kita lakukan rekor muri ya, pemecahan rekor muri makan mie ayam mokaf terbanyak waktu itu di alun-alun Purwokerto. Kita rumah mokaf bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan rekor muri ya di sana. Ternyata edukasi seperti itu bisa mengangkat mokaf ini sendiri di masyarakat, sehingga serapannya juga semakin tinggi seperti itu. Dan untuk terkait ekspor, kita juga beberapa kali mengikuti pameran internasional gitu ya, di Malaysia, terus kemudian di Singapura, ada juga di Rusia dan di Amerika juga pernah. Nah, situ ternyata pasar mokaf di luar negeri itu animonya cukup besar gitu ya, karena gluten free itu sendiri dan kesadaran untuk gaya hidup sehat di luar negeri sudah teredukasi ke masyarakat, sehingga ternyata banyak sekali peminatnya tepung mokaf di luar negeri. Dan rencana untuk tahun ini kami berusaha untuk memulai ekspor mokaf kami ke beberapa negara yang membutuhkan mokaf seperti Amerika, Eropa, terus kemudian yang terdekat Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kami sedang proses melakukan sertifikasi perizinan ekspor yang harus kita penuhi gitu. Jadi harapan kami pasar
Indonesia juga serapannya besar dan pasar internasional juga singkong ini bisa juga dikenal internasional untuk bisa mengangkat martabat petani singkong